Mbah Yai Syekh Abdul Majid, ya. Mbah Yai Abdul Majid ini kalau kita baca sholawatnya terlihat ada beberapa thariqah di dalam dirinya. Ini majelis sholawat gitu ya, walaupun isinya thariqah juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya janji kita coba bongkar dikit-dikit lah ya, apa sih isinya sholawat wahid. Tapi syaratnya kondisi dulu anak-anak itu, anak-anak itu coba dipisah-pisahin dulu, jangan diusir, dipisahin aja ya. Halas, mari kita kirim suratul Fatihah untuk orang yang mempopulerkan sholawat ini, Syekh Kiai Haji Abdul Majid. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rasulullah. Syaratul Dina hal pertama yang beliau lakukan adalah bertawassul ya, ihda'us thawab ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, berapa kali Fatihahnya? 7. Itu ada rahasianya itu. Orang kalau Fatihah 7 kali cepat istihdar nabinya, cepat merasakan hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad selalu hadir karena alam ini tercipta dari nurnya ya, alam ini tercipta dari nurnya. Gimana kalimatnya? Alaika nurul khalqi hadiyal anami, wahai Rasulullah, engkaulah sirnya semua cahaya yang ada di alam semesta. Semua makhluk tercipta dari nurmu. Maka orang memandang kemanapun sebenarnya ada sir nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya ringkas-ringkas aja, karena banyak ini ya. Ini sholawat ahadiyah ini, wahidiyah ini, kalau kami diizinkan mengurai sholawat ahadiyah, ternyata sudah ada sholawat tapi lebih ringkas sholawat ahadiyah, cuma 3 kalimat. Kalau ini panjang, tapi isinya mirip dengan sholawat Ibnu Masyis. Maka tidak ada kebatilan di dalam sholawat wahidiyah, sesuai dengan warisan-warisan ulama. Kemakrifatan nanti diurainya, dikemasnya dalam bentuk sholawat. Sayyidina Ibnu Masyis guru dari Abul Hasan Syazili. Imam Syazili ini cari wali kutub ke Baghdad. Kata orang Baghdad, ngapain kamu sini? Di kampung ada wali kutub. Maka pulang dia, ketemu di Maroko, namanya Al-Imam Abdus Salam Ibnu Masyis. Diajarkan dan ditalkin zikir, lalu diberikan salawat, namanya salawat Masyisiyah. Isinya mirip dengan yang di tengah sini. Antagriqani fi lujjati bahril wahdah. Mirip-mirip tapi beda ya. Nanti kita urai itu kalau sampai ya. Ibnu Masyis rohaninya turun dari negeri-negeri cahaya alam Jabarutil Ulya, pulang bawa salawat kemakrifatan. Paham maksudnya? Kalau ke Mekah ketemu banyak bangsa nggak? Ya, tapi ketemu banyak bangsa nggak ketemu wali, percuma. Maka yang paling penting jumpa seorang wali atau pemimpin wali atau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu sudah paling cukup. Maka beliau ketika rohaninya sadar, beliau kemudian menggubah sholawat. Maka sholawat ini gak boleh dikarang-karang dari akal, dia mesti hasil oleh-oleh dari sana. Itu yang disebut man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Secara ilmu fikih
Siapa yang buat sesuatu yang baru, bukan bagian dari urusan kita, agama kita tertolak. Itu secara hukum fikih disebut muhdats bid'ah. Dalam ilmu hakikat, segala satu yang dikarang-karang tidak bertahan. Kalau dikarang-karang rasanya hambar. Tapi kalau sholawat wahidiyah dibaca, bikin rindu nggak? Bikin kolbunya bergejolak nggak? Kenapa? Karena dia tidak disusun dengan akal, dia disusun dengan kolbu. Ya, saya ditegur orang juga, Kiai, kenapa dia datang ke wahidiyah itu nggak mau tabaroh? Saya nggak nyari toriko mau tabaroh, torikot saya sudah banyak. Saya ingin ketemu saudaraku perindu Rasulullah SAW. Saya jumpa orang-orang yang di kolbunya ada nur tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Lalu yang jadi konflik kritik di zaman itu ramai sekali orang menghujat Mbah Abdul Majid karena beliau bertawassul mengirim ila hadrati al-ghaus, ya, ghausi hazaz zaman, gitu ya, wa awanihi wa sairi awliyaillahi radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Coba diterjemah. Kepada ghaus, pemimpin para wali itu disebut ghaus. Ghaus itu wali kutub tapi pemimpinnya. Kutub itu disebut kutub. Kenapa? Karena kolbunya terporos hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-kutub itu jumlahnya 313. Pemimpinnya disebut ghaus. Apa pemimpinnya? Ghaus. Kok disebut ghaus? Kalau semua kutub sudah mentok, zikir, doa, ma'rifatnya sudah gak mempan, dia ngadunya sama ghaus. Wahai Tuhan Ghaus, tolong bimbing kami. Rabbini, bimbinglah kami. Itu dia. Al-Ghaus saya menyaksikan sendiri. Masih ingat pandemi nggak, Pak? Masih ingat pandemi? Itu banyak kiai doa, ya Allah angkatlah ya Allah pandemi. Nah, itu dia nggak ngerti itu. Mohon maaf kalau ada kiai yang begitu. Kalau di sini majelis juga ada begitu. Berarti belum ketemu Ghaus. Kalau wali, dia memahami jika Allah berkehendak sekarang pandemi, pandemilah. Tidak usah kemudian minta diangkat. Kapan minta diangkat? Kalau Allah suruh angkat. Paham? Jadi kita ini kalau ada bala, bencana, ujian, jangan langsung minta diangkat. Sebab tahu Allah ada skenario. Ternyata benar. Selama pandemi mungkin banyak orang terkena virus, tapi di saat yang sama Allah bukakan pintu langit, Allah bukakan kemakrifatan, maka majelis-majelis rohani tambah kuat. Betul nggak? Majelis-majelis zikir tambah solid. Karena mau lari kemana lagi? Tonton TV isinya itu, buka handphone isinya itu, keluar ditutup, di lockdown ya. Kalau kiri kanan lockdown, cuma di sini yang tidak lockdown ya. Betul nggak? Fa ainal mafar, mau lari kemana? Mau lari kemana? Kalau bukan masuk lagi ke dalam diri sendiri. Jadi siapa Ghaus Hazaz Zaman? Itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Mungkin orang nuduh Mbah Abdul Majid ini ngaku jadi Ghaus, tapi sepanjang kiai jumpa beliau nggak ngaku Ghaus ya? Nggak ada. Beliau bilang ila Ghaus Hazaz Zaman wa awani. Akwan itu orang-orang yang bantu beliau, ring satu beliau. Coba perhatiin, Nabi Muhammad SAW sahabat utamanya berapa? 4. Nah, itu namanya Awan. Namanya apa? Atau wuzara, wazir, atau disebut khulafa seperti di hadis ya.
khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Itu istilah-istilah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa lain dari awan. Maka awan ini jumlah berapa? 4. Terus wasairi auliyahi ta'ala, dan seluruh para wali. Berarti beliau ini baca Fatihah untuk pemimpin wali, ring satunya wali, Rasul zaman, dan semua wali-wali di semua tempat. Dapat gak? Maka saya hakul yakin pengamal wahidiyah tidak benci kepada thariqah, tidak benci kepada para imam. Justru mereka pencinta thariqah dan para imam, karena selalu difatihain setiap hari. Allahumma ya wahid, ya ahad, ya wajid, ya jawad. Beda nggak wahid sama ahad? Beda nggak Pak? Wahid sama ahad beda nggak? Apa bedanya? Beda hurufnya. Ya salam. Kalau mau ngerti wahid ahad, belajar martabat 7 ya. Ini karena waktu pendek saya kasih clue aja. Ada kajian kita tentang martabat 7, silakan disimak. Ada perbedaan martabah al-ahadiyah dan martabah al-wahidiyah. Monggo nanti disimak. Kalau itu panjang sekali. Itu pertemuan berkali-kali, saya ringkas menjadi beberapa jam saja. Intinya wahid itu nama Allah sudah zahir. Kalau ahad nama asma af'alnya belum zahir, masih batin dalam sirzatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang manggil ya wahid ya ahad, maka sebenarnya kemakrifatan dia sampai ke sana. Wahai yang namanya telah zahir ataupun namanya masih tersimpan di dalam kerahasiaannya. Paham gak? Insya Allah Pak. Walaupun kepala tidak paham, ruhnya pasti paham Pak. Karena ini makan ruh. Makanan ruh itu, walaupun otak gak sanggup, ruhnya asik aja. Ruhnya asik aja, tenang aja Pak. Ini Ar-Razi ini ngomong apa gitu, udah diarin aja, tasdik aja Pak. Ya wajid, ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Beliau ini wafat tahun berapa Kiai? Mbah Abdul Majid ini? Enggak, kira-kira tahun berapa wafat itu? Tahun 90-an. 90-an. Berarti pernah ke Mekah ketemu dengan Syekh Ahmad As-Sunusi berarti. Atau ketemu dengan Syekh Mukhtar At-Tarid Bogori di Mekah. Ya, beliau itulah yang mengijazahkan sholawat dengan lafaz begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Dibaca berapa kali? Ya, itu sholawat turun kepada Imam Syazili, lalu turun kembali kepada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Bagian dari Sadah ada Risah. Sidi Ahmad ini Al-Idrisi, thariqatnya masyhur di Mekah, dimasyhurkan terakhir oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi saya tanya murid beliau di Purworejo, Bahyai, thariqat terakhir Sayyid Muhammad apa? Thariqat Idrisiyah lebih sering dipakai kan? Karena sholawatnya sholawat ikhtisar. Apa ikhtisar? Baca satu sholawat tapi hukumnya sepanjang masa. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Apa artinya? Setiap detik, setiap gerak, setiap diam, setiap nafas, semoga sholawat Allah mengalir kepada baginda dan keluarganya. Ya,
Walaupun kita tidur, itu doa, sholawat, Allah hitung kita lagi sholawat. Ini diijazahkan Nabiullah Khidir, lalu Nabi Muhammad SAW secara rohani kepada Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi. Salah satu yang diijazahkan beliau, sholawat Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi seperti ini. Jadi sholawat ini tidak ada kebatilan, tidak bid'ah, semoga diamalkan tanpa ragu dan syak. Ya, jadi jangan kemudian ragu lagi baca sholawat-sholawat seperti ini. Kita masuk ke doanya. Allahumma kama anta ahlu. Ya Allah, sebagaimana selayaknya Engkau. Ada yang tahu selayaknya Allah bagaimana? Hah? Ada yang tahu selayaknya Allah? Selayaknya Allah hanya Allah yang tahu. Namun kemudian ma'rifat ini diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Muhammad paling mengerti bagaimana selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina, maulana, syafi'ina, habibina, qurratu ayunina, ini bagian dari nama Sayyidina Muhammad SAW. Jadi beliau ini bernama As-Sayyid, bernama Maulana, bernama Syafi'i, bernama Habib, bernama Qurratu Ayun. Kalau buka kitab Dalail, jumpa nama Nabi lebih dari 200, benar nggak? Dan ini bagian dari nama beliau. Dalailul Khairat Imam Jazuli, Tariqat Jazuliyah, cabang dari Syaziliyah. Bapak Ibu Saudara, bukan Allah, kita ini kalau tambah kenal orang, tambah tahu namanya, gelarnya, kebiasaannya, panggilan sayangnya. Kiai sama istri punya panggilan khusus gak? Rahasia katanya. Karena kalau beliau panggil bisa datang kapanpun ya. Nanti kalau dikasih ke saya, nanti ke saya datangnya nanti. Ada panggilan rahasia. Itu dia. Seorang kekasih juga punya panggilan rahasia kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasia itu bukan berarti yang lain nggak tahu, tapi maksudnya dia panggil dengan nama ini dan orang nggak tahu kalau itu adalah namanya, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut dikit lagi nyampe ke yang paling pentingnya. Kama huwa aluhu nas'aluka Allahumma bihaqqihi. Ya Allah, kami memohon dengan keberkahan, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini namanya tawassul bizatil Mustafa. Tawassul itu ada 3 jenis. Tawassul dengan asma dan sifat Allah. Beliau yang mengatakan, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, aku balas salamnya. Ya. Fa'arudda alaihi salam, aku balas salamnya. Maka tadi kita baca sholawat dulu ya. Ini rahasianya kenapa Syekh Mbah Abdul Majid buka dulu dengan tawassul, lalu sholawat, lalu baru tawassul. Allahumma bihaqqihi, dengan hak kemuliaan Sayyidina Muhammad kami bertawassul. Bertawassul dengan Nabi Muhammad salah satu cara cepat doa mustajab. Dan bagi kita setiap kali kita baca salam, beliau hadir, nurnya, jawaban salamnya. Maka kita tawassul ke beliau, bukan bertawassul dengan yang mati, bukan bertawassul dengan yang tidak hadir. Cocok nggak kita mau Habib? Cocok nggak? Cocok aja. Ya, jadi cocoknya mazhab Wahabi itu mazhab para wali besar. Cuma diajarkan ke orang awam. Ya, cocoknya akidah Wahabi itu diajarkan ke siapa? Wali-wali besar. Sayangnya diajarkan ke orang awam, jadinya jadi aneh. Ya, jadi salah paham.
Jadi kita ada masalah sama Wahabi, nggak ada masalah, yang ada cuma salah paham. Yang ada cuma salah paham. Oke. Antughriqana fi lujjati bahril wahdah. Tolong ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, maka karamkan aku, tenggelamkan aku, celupkan aku, hanyutkan aku dalam gelombang samudra keesaan Engkau. Karena yang paling mengerti samudra keesaan Allah siapa? Nabimu. Dan yang boleh mengizinkan orang rekomendasinya mesti rekomendasi Nabi Muhammad. Jadi kalau orang nggak dapat nazrah Nabi Muhammad, nggak boleh dia berenang di lautan ma'rifat. Nah, istilah yang turun yang didapat oleh Syekh Abdul Majid ini, istilahnya lujjati bahril wahdah. Istilah itu juga ada di salawat Syekh Abdul Qadir Jilani, juga ada di salawat Ibnu Mashis. Kalau di Ibnu Mashis, lemparkanlah aku ke dalam samudra biharil ahadiyah. Mirip gak? Mirip ya Habib ya? Jadi bedanya apa? Kalau di sini hanyutkan aku, lenyapkan aku, tenggelamkan aku. Kalau Ibnu Mashis, lemparkan aku, ya. Aku nggak mau, paksa aja gitu maksudnya. Bermohon-mohon kepada Rasulullah SAW, ya, supaya Rasulullah memberi syafaat kita, supaya kita dikaramkan, ditenggelamkan, dihanyutkan dalam samudera keesaan. Kalau orang sudah tenggelam dalam keesaan Allah, apa efeknya, Pak? Apa efeknya, Pak? Ini jangan gagah-gagahan doang baca sholawat beginian. Mesti ada efeknya, mesti ada buahnya, mesti berbuah. Kalau enggak nanti beliau nangis di alam sana, ya. Muridnya gagah-gagahan doang baca sholawat, ya. Apa buahnya? Yang maha wujud itu cuma Allah, sedangkan selain Allah bersumber dari wujudnya. Maka al-wujud al-hakiki, wujud Allah, selain beliau, selain dia, hanya limpahan dari wujudnya. Nih muqaddimah, baru muqaddimah. Kita nggak boleh dalam-dalam amat ini, karena majelisnya majelis am. Ya, ini pakai akidah Asy'ari aja. Imam Asy'ari yang menyusun sifat 20, apa kata beliau? Wujud itu dua aja. Wujud yang ada dengan zatnya, wujud yang ada karena diwujudkan oleh zat pertama. Wujud yang kedua siapa? Wujud diadakan oleh wujud yang disebut al-mawjud, ya, bi ghairihi, yang wujud karena diwujudkan. Kita ini wujud sendiri atau diwujudkan Allah? Maka dalam bahasa akidah kita dicipta, tapi dalam bahasa ma'rifat kita difaidkan, dapat limpahan wujud. Nah, beda nggak? Apa perbedaan dicipta dengan dilimpahkan? Kalau dicipta tadi tiada menjadi ada. Nah, ini bahasa ahli akidah. Kalau bahasa perindu pecinta, bahasanya faid, limpahan. Kita ini terlimpah dari wujud Allah SWT. Maka kita ini limpahan wujudnya, tapi kita bukan wujud Allah. Kita ini hanya limpahan dari wujud, tapi kita tidak langsung. Wujud Allah melimpah pertama kali menjadilah Nur Muhammadi, An-Nur Al-Muhammadi, karena tercipta dari Nur Allah, maka disebut Nur Zati. Sedangkan kita ini Nur Idafi, ya, Nur Wasfi. Kita ini Nur yang bercabang, yang terpancar dari Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu kalau baca sholawat rindu. Kenapa? Seperti anak rindu sama ayahnya.
seperti anak rindu dengan leluhurnya, seperti seseorang rindu dengan kampungnya. Jadi kita ini harus memohon-mohon kepada Allah dengan bertawassul kepada zat yang sudah lama ia tenggelam, bahkan menjaga lautan Bahrul Wahdah, lautan keesaan. Lalu kalau kita betul-betul sudah tenggelam dalam samudra keesaan Allah, apa efeknya? Nah, tadi pengantarnya, wujud kita limpahan dari wujud Allah, tapi bukan seperti air melimpah ya. Nah, itu menyerupakan Allah dengan makhluk dan tidak boleh. Bukan, ini hanya istilah. Hanya apa? Hanya istilah. Tertib akli, mustalah lughawi, ya istilah-istilah bahasa aja. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Laisa kamitslihi syai'un, hanya Dia yang tahu bagaimana Dia. Huwa kama huwa ahlu. Nah, itu maknanya tadi. Meskipun Dia makhluk, tapi Allah sebut. Kenapa? Supaya orang ini nanti tenggelam dalam samudra keesaan. Gimana maksudnya? Dalam hadis Imam Bukhari. Nah, ini yang paling inti yang mau saya sampaikan malam ini. Semoga paham. Paham nggak paham? Semoga paham. Paham nggak paham? Fa'ilam tafham al-yawm satafham ghadan. Fa'ilam tafham al-ghadan, fa'ilam tafham al-ghad satafham ba'da ghad. Fa'ilam tafham fil hayah satafham ba'dal mamat. Kalau nggak paham sekarang, semoga paham besok. Nggak paham besok, semoga paham besok lagi. Nggak paham besok lagi, paham setelah mati. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi SAW? Allah berfirman, "Faidha ahbabtuhu," jika aku telah cinta kepada hambaku. Kalau bahasa sholawatnya, apabila aku telah tenggelamkan dia dalam lautan cinta keesaanku. Ini bahasa salawatnya. Kalau bahasa Nabi-nya apa? Allah berfirman hadis qudsi, fa idza ahbabtu, jika aku sudah menenggelamkan dia dalam cintaku. Apa kata Allah? Jika aku telah tarik, telah tenggelamkan hambaku dalam cintaku, dalam samudra keesaanku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku tukar samaknya jadi samakku, aku ganti basornya, pandangannya dengan pandanganku, aku ganti semua jeroan dia, semua batiniahnya adalah pancaran dari sifat-sifat ma'aniku. Ya, kira-kira begitu. Maka jika dia memandang dengan pandangan Allah. Jika dia mendengar dengan samanya Allah. Coba cek, ada nggak di setelah itu? Ada nggak di ujung salawat? Hatta la nara wa la nasma' wa la najid wa la nuhis wa la nata'arraq wa la naskun illa biha, sehingga kami tidak memandang, tidak merasa, tidak mendapat, tidak bergerak, tidak diam, tidak memutuskan apapun kecuali biha, dengan sir cinta keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Batal atau soheh ini? Batal apa soheh ini? Soheh sesuai dengan Soheh Al-Bukhari. Itulah. Oleh karena itu saya menentang kalau ada kiai ustadz yang memfatwakan majelis-majelis zikir itu sesat. Saya bilang gini, kalau beda sama thariqat kita, ente lebih alim bina. Tapi kalau ternyata dia lebih alim dari ente, gimana? Ya? Masa difatwa sesat? Siapa tahu dia lebih rindu ke Rasulullah daripada kita. Siapa tahu dia lebih karam, lebih tenggelam dalam keesaan Allah daripada yang memfatwakannya. Ya, seperti terjadi pada Aba Gurus kumpul mufti-mufti duniawi memfatwakan dia sesat. Ternyata beliau tidak sesat. Tiba-tiba malam-malam surat untuk fatwa mau ditandatangani.
disodorkan ke gurunya, gurunya berpikir keras, ternyata dapat ilham. Ini kalau difatwakan sesat, kan dia murid saya juga. Ya, kalau salah dibimbing, kalau betul didukung, maka beliau kemudian tidak jadi fatwakan sesat muridnya. Maka saya mendukung cara ulama MUI seperti itu, ya. Dan saya yakin orang Wahidiyah ini terbuka, benar nggak? Nggak ada yang disembunyikan kan? Yang disembunyikan itu cuma rasa. Dan Bapak Ibu yang bukan Allah, rasa itu bukan bab akidah. Rasa itu bab tajribah zauqiyah, rasa di qalbu. Maka wilayah akidah tidak berlaku. Hukum akidah tidak berlaku karena dia hukum rasa. Hukum akidah itu isbat dan nafi, diiyakan atau ditidakkan. Kalau hukum rasa, zauq alam tazuk, tazuk aulam tazuk, engkau rasa atau tidak rasa, itu hukumnya. Engkau rasa, isbat. Engkau tidak merasa, nafi. Engkau tidak merasakan nikmatnya tenggelam dalam kerinduan kepada Rasulullah, engkau tidak akan faham bab ini. Dan ini bukan untuk difatwakan, bukan untuk difatwakan, ini untuk dirasakan. Maka Imam Ghazali berkalam, ya, man lam yadhuk lam yadri atau lam ya'rif lam yudrik. Siapa yang tidak pernah melalui merasakan, dia tidak akan pernah mengerti. Semoga Allah berikan zauq tenggelam dalam lautan keesaannya, lautan cinta rindu kepada kekasihnya, sehingga jika kita mendengar dengan tajalli sifat ma'aninya, sehingga kita ketika rindu, kita rindu hanya kepada kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu, para hadirin, para habaib, para masyayikh, semoga sedikit ulasan ini meneguhkan kita untuk tetap beramal soleh, merindukan Rasulullah SAW, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.